Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu 2 Desember tahun 2020. Kita akan melaksanakan ibadah penutup kegiatan pelayanan selama tahun 2020. Banyak tantangan, suka duka yang kita lewati dalam pelayanan di tahun 2020 ini. Tapi mari kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan pelayanan kita bersama. Mari sebelum kita memulaikan ibadah ini, kita saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdiri dan kita angkat pujian. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar, mari lakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita bersatu di dalam doa pembukaan. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami yang terhimpun dalam persekutuan Gemindo Jemaat Philadelphia, kami akan mengadakan ibadah keluarga, ibadah tutup tahun di tengah-tengah serangkaian pelayanan di tahun 2020 ini Tuhan. Kami mohon sebelum kami melaksanakan ibadah ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau mengurapi setiap kami, bahkan memberkati setiap kami. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-67 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi
dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya. Kepada siapakah Kami datang berharap, hanya padamu kami berserah. Oh, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa, dan Dia bekerja pada waktunya. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan hanya padamu Tuhan. Kami selalu bersandar hingga saatnya Dia pulihkan semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terpujilah Engkau yang senantiasa memelihara kami, menjaga kami, dan melindungi kami kepada saat ini. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Yang demikian bunyinya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah? Banyak peristiwa yang terjadi hingga pada hari ini yang ada di media televisi, baik soal meningkatnya jumlah kerumunan, kemudian saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah yang mendapat perlakuan yang begitu bengis, begitu tidak manusiawi, dan ini dipertontonkan oleh mereka yang mungkin selama ini mereka menganggap paling bertuhan dan sebagainya. Dan kita berharap pemerintah Republik Indonesia dengan segala unsur kekuatan yang ada menumpas mereka sehingga negara dan kita semua dalam keadaan nyaman, sentosa, dan tidak terganggu oleh kelompok-kelompok orang yang berambisi karena kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik atau cara-cara kekerasan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mendorong pemerintah untuk tegas dan cepat. Yang kedua, kita juga terus mendoakan dan jangan pernah ada kata diam untuk melawan bentuk-bentuk kekerasan. Dan kita menyatakan sikap bahwa ini harus segera ditindak oleh pemerintah sesuai hukum yang berlaku di negara. Dan kita berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini juga ibadah ini sebagai rangkaian penutup kegiatan pelaksanaan gereja tahun 2020, baik itu sekolah minggu, remaja pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan ibadah rumah tangga. Dan kita telah sampai kepada ujung kegiatan, sehingga kita tutup dengan ibadah syukur dan dalam bentuk online atau recording.
Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini berbicara tentang mari berbelas kasih terhadap sesama. Dengan dasar Alkitab yang sudah kita simak, yang dibacakan tadi dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang 38, tentang sikap Yesus terhadap orang banyak pada saat itu, pada saat ia melayani. Nah, berbicara tentang berbelas kasih, maknanya sangat mendalam, tidak sebatas kepada penglihatan, tapi kepada relung hati yang terdalam. Ketika kita melihat saudara-saudari kita yang kesusahan, menderita, dan sebagainya, bukan sekedar kita berdoa, kemudian bukan kita sekedar melihat sejauh mata-mata, tetapi berempati, kemudian masuk ke dalam situasi itu dan tergerak hati kita untuk memberikan pendampingan, memberikan penyegaran kepada mereka yang sedang sedih. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam konteks bacaan ini bahwa Yesus dalam pelayanannya ia selalu mengajar, kemudian memberitakan Injil kebenaran, dan yang ketiga menyembuhkan, memulihkan orang yang sakit. Dan kita lihat juga ada sikap yang luar biasa dalam pelayanan Yesus, bahwa ia tidak hanya memberikan sebuah teori tentang mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi ia memberikan tindakan praksis yang dinyatakan oleh dia dalam bentuk perhatian, kepedulian, rendah hati, dan tanggung jawab. Dan ini kita mau bilang sebuah ciri khas yang harus dimiliki oleh pelayan. Dan ini harus kita teladani ketika kita disematkan sebagai pelayan Tuhan di gereja, baik sebagai pendeta, baik sebagai majelis dan pengurus lainnya. Ini mesti ada, bahwa seorang pelayan harus memiliki rasa perhatian, kepedulian, rendah hati, dan tanggung jawab. Jadi bukan sekedar menghadirkan khotbah-khotbah renungan yang enak didengar, tetapi benar-benar kita diuji oleh khotbah teori-teori kita untuk sungguh-sungguh diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Dan ini kalau terjadi sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Akan memberikan dampak bagi mereka yang sedang susah, bagi mereka yang butuh perhatian, bagi mereka yang butuh tidak hanya didoakan tetapi dipuji. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbelas kasih. Dan pada saat ini kita bersama gereja-gereja di Indonesia sedang menunjukkan belas kasih terhadap saudara-saudara kita, terhadap negara ini yang masih berjuang untuk melawan COVID-19. Kita patuh terhadap protokol kesehatan, dan kalau di luar sana ada yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, jangan diikuti, jangan ditiru. Karena sia-sialah 10 bulan kita bangun protokol kesehatan, kemudian kita rusak. Jadi jangan diikuti. Tetapi sebagai anak Tuhan tetap bersama pemerintah untuk menyusun protokol kesehatan. Yang salah jangan diikuti, yang benar silakan kita lanjutkan bersama-sama. Supaya apa? Supaya wabah ini segera berakhir dan tidak terjadi lagi klaster-klaster baru yang kita rasakan secara jujur, secara manusiawi. Kita mungkin sudah jenuh dengan situasi. Tetapi itulah belas kasih. Orang Kristen di dalam menempatkan rasa belas kasih harus punya ekstra kesabaran yang luar biasa. Sudah mau Natal, sudah mau pasang pohon terang, tapi kita masih beribadah online, belum bisa berjumpa di gereja. Oh, sampai kapan ya? Tapi saya mau katakan, disinilah kita dituntut keberimanan kita, solidar kita, kesabaran kita. Dan kalau kita mendengar, menyimak ibadah minggu pada tanggal 29 Desember, minggu Advent pertama, bagaimana minggu Advent sebagai pengharapan, kita sudah siap menyambut kedatangan Kristus. Benar sudah siap? Atau kita hanya
Siap dalam arti euforia dalam menyambut Natal, pernak-pernik, pohon terang dan sebagainya. Tetapi tidak sampai ke dalam hati yang jauh. Bagaimana menyambut peristiwa Advent itu? Hati kita harus sungguh-sungguh siap. Ketika pada saat ini kita disuruh untuk berbelas kasih oleh Tuhan, harus siap. Ketika solider dengan mereka dengan mati protokol kesehatan dan tetap pada ibadah online, harus siap. Supaya apa? Supaya Advent, pengharapan itu, keselamatan itu, kesembuhan itu, pemulihan itu dari wabah COVID ini akan segera berakhir. Itu iman. Itu pengharapan. Sehingga mari sama-sama setelah sepanjang tahun ini dalam kegiatan-kegiatan gereja kita laksanakan, begitu banyak pergumulan, tetapi Tuhan menyatakan kuasa. Dan kita banyak persoalan, tapi tetap kita ada. Mari kita setia dalam pekerjaan Tuhan, kita setia menantikan pengharapan. Dan pengharapan tidak boleh putus. Pengharapan adalah kontinu. Dia harus terus kita bumikan, harus terus benar-benar kita maknai dan kita setia dalam pergumulan dan dalam doa. Maka belajarlah lewat teladan Yesus, berbelas kasih, ia perhatian, ia peduli, ia rendah hati, ia bertanggung jawab. Dan dalam konteks sekarang, tunjukkanlah belas kasih. Sekalipun dunia sibuk dan sedang berperang, berbuat baik dalam pengharapan dan menjadi harapan bagi orang lain yang menderita kesusahan harus sungguh dinyatakan. Karena apa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan untuk meladani sikap Yesus, teladan Yesus, kita harus memiliki yang namanya awareness atau kesadaran. Kesadaran bahwa kita manusia berdosa, kesadaran bahwa kita manusia dihadirkan untuk orang lain, untuk berbagi, dan sebagainya. Kedua, mindfulness. Kita harus memiliki rasa perhatian, dan ketika kita sadar kita dihadirkan oleh Tuhan untuk orang lain, maka ada perhatian bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini akan menjadi good service, pelayanan yang baik, pelayanan yang meladani perjalanan pelayanan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa? Apakah kita mampu? Apakah kita mau? Mari tetap setia, dan di minggu-minggu Advent ini tunjukkanlah belas kasih. Sebab pengharapan akan keselamatan itu sudah kita merayakannya, kita mengaplikasikannya dalam kehidupan, sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh berdampak bagi orang lain. Lalu apa pesan firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, berbelas kasih membutuhkan pengorbanan waktu, bahkan pengorbanan diri kita sendiri, atau kita siap rela berkorban. Yang kedua, berbelas kasih harus sungguh-sungguh dinyatakan dalam bentuk kepedulian yang nyata. Yang ketiga, berbelas kasih harus berdasarkan kepada rasa rendah hati. Yang berikutnya, berbelas kasih adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan mewujudkan cinta kasih Allah. Dan berbelas kasih tidak memandang perbedaan suku dan agama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah belajar dan kita sudah mengerti firman Tuhan. Biarlah Allah saja yang akan menguatkan dan mengiring langkah kita di masa depan untuk memuliakan namanya lewat hal-hal yang kita lakukan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku,
bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di depan saya ada satu lilin yang berani seperti melintang sebagai simbol Advent pertama, juga sebagai simbol cinta kasih, kekuatan dan terang yang tidak takut, berani melawan kekerasan, termasuk berani melawan terorisme, dan solider terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah. Dan biarlah sinar ini tetap memancar sampai pemerintah dengan tegas menangkap para pelakunya dan jatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Dan biarlah kita terus berdoa bagi keluarga agar dikuatkan. Hatiku rindu ke sana, lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ya Allah. Dan berdoa bagi pemerintah agar diberikan jalan untuk menumpas mereka, karena kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kekerasan. Sehingga ketika kekerasan itu ada, mari jangan tinggal diam. Berdoa dan berjuang dengan cinta. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa memelihara menjaga kami di tengah-tengah masa sulit ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu merangkul kami sekalipun keadaan kami tidak peduli tentang kebenaran firman. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar sungguh-sungguh kami lakukan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang berbelas kasih terhadap sesama, khususnya di masa-masa sulit ini. Tuhan, ajar kami juga untuk tetap setia, untuk tetap memiliki perhatian, tanggung jawab, rendah hati, dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan kami, membutuhkan perhatian kami, khususnya bagi mereka yang kesusahan, mereka yang menderita, mereka yang masih mau didengar, mereka yang masih mau kami rangkul. Tuhan, utus kami. Bapa dalam surga, juga berkati Gereja Gemindo Philadelphia, dari ketua majelis jemaat, rekan-rekan majelis penatua dan diaken, pendeta dan keluarga, dan semua jemaat dan semua pengurus kategori yang ada. Sepanjang tahun 2020 kami telah melaksanakan kegiatan pelayanan gereja. Kami mengawali dengan ibadah syukur, demikian kami menutupnya juga dengan ibadah syukur bersama pada hari ini. Dan biar apa yang kami kerjakan dalam pelayanan boleh berdampak dalam kehidupan jemaat, dan jemaat semakin bertumbuh dan semakin mengenal takut akan Tuhan dan ambil bagian dalam pelayanan itu. Bapa dalam surga, kami yakin banyak kekurangan dan kesalahan dalam cara-cara kami beribadah. Tetapi izinkan kami untuk berbenah diri, refleksi dan evaluasi bahwa pelayanan membutuhkan loyalitas waktu, pelayanan tidak selalu dihitung oleh angka-angka, dan pelayanan butuh pengorbanan. Bapa dalam surga, ajar kami untuk sanggup dengan konsisten dan setia melayani Tuhan di gereja ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah, di mana saudara-saudara kekasih kami mengalami kekerasan yang begitu tidak berpikir manusia, yang begitu sadis, yang begitu bengis, bahkan kejam. Tuhan, hanya kepada Mu kami minta belas kasihan dan pertolongan. Kiranya mereka sadar dan menyerahkan diri. Dan bagi pemerintah Republik Indonesia dan aparat penegak hukum, TNI, Polri, beserta masyarakat, izinkanlah Tuhan, berikanlah hikmat untuk mereka dapat mampu menumpas kelompok teroris ini, sehingga tidak mengacau kedamaian dalam negeri kami dan tidak menimbulkan perpecahan, kecemasan, dan sebagainya. Untuk itu Tuhan, kami percaya untuk kerja pemerintah karena ada Tuhan mendampingi dan hadir. Dan biarlah Tuhan kuatkan juga keluarga yang merasa sangat kehilangan, berduka cita. Dan kami yakin Tuhan hadir dan menguatkan keluarga. Untuk masyarakat Sulawesi Tengah juga Tuhan berikan ketenangan, baik gubernur dan pengurus-pengurus pemerintah yang ada, sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Itu juga bapak-bapak TNI dan Polri yang bekerja keras, Tuhan jaga dan melindungi. Buat Bapak Presiden, Tuhan kuatkan pelayanan kesetiaan sehingga Bapak Presiden juga tetap setia dan tetap tegas menyuarakan cinta kasih dan mengecam tindakan kekerasan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia dengan pergumulan wabah COVID yang masih membayangi. Tuhan berkati tenaga medis yang ada di garis depan, saudara-saudara masih ada di ruang isolasi, aparat satgas yang tergabung membantu pemerintah, sehingga boleh kami perangi bersama dan kami semua taat akan protokol kesehatan demi kehidupan anak cucu kami di masa yang akan datang. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga menghendaki kami untuk berbagi kehidupan. Tuhan juga menghendaki kami untuk solidar dengan yang lain, berbelas kasih dengan yang lain. Bapa, inilah kami. Kepada surga juga berkati gereja-gereja Gemindo yang ada di seluruh Indonesia, baik Jakarta, Depok, Bekasi, Kalimantan, Halmahera,
dan menanggung. Biarlah mereka juga boleh menyambut dengan sukacita minggu-minggu Adventus dan penuh dengan pengharapan dan merayakan Natal dengan sederhana, bukan dengan euforia, tapi dengan pemaknaan yang begitu mendalam bahwa Kristus hadir tengah-tengah kesederhanaannya sebagai wujud kerendahan hati yang harus kami teladani. Dan biarlah di minggu-minggu Advent ini kami boleh sungguh-sungguh merenungi bahwa esensi dari perayaan Natal yang akan kami laksanakan nanti bukanlah soal gengsi, bukanlah soal biaya yang besar, tetapi makna Natal yang mau berbagi. Untuk itu, ajarlah kami untuk memahami dan mengikuti dengan baik minggu-minggu Advent ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga kehidupan keluarga, saudara, kerabat, dan orang-orang yang ada di sekitar gereja, ketua RT, ketua RW, karang taruna dan sebagainya. Dan biarlah mereka tetap setia dengan pekerjaan-pekerjaan sosial, dan kami sebagai gereja yang ada di tempat ini yang Tuhan hadirkan juga boleh sama-sama berkontribusi dan hadir, sehingga kami sungguh-sungguh jadi anak yang takut. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, mereka yang ulang tahun, Tuhan berikan rasa sukacita, baik ulang tahun pernikahan ditambahkan usianya, dan bagi mereka yang masih mengharapkan kesembuhan, Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang masih mengharapkan pasangan hidup, pekerjaan dan sebagainya, kami yakin Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni dosa dan salah kami yang melakukan sepanjang kehidupan kami, baik dalam perkataan dan perbuatan pikiran kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan persembahan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebagai nas pengantar persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin.